Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyun wa sa'id. Fahadha qarrabahu li hadratihi wa hadha ashbahu wa huwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdhalur rusuli wal 'abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan rutinitas ibadah salat zuhur berjamaah. Dan kita bersyukur masih dalam kondisi sehat wa'afiyah, sehat tidak kurang apapun, apalagi kita berada di bulan Ramadan. Kesempatan berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya ketika sudah mulai masuk di 10 akhir bulan Ramadan. Maka mari jangan sampai nikmat yang sudah Allah berikan ini kita sia-siakan begitu saja. Karena memang disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun katsirun minan nas, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Rasul, yang mana dua nikmat ini banyak sekali orang-orang lalai terhadap dua nikmat ini. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmatnya sehat dan nikmat kesempatan. Terkadang orang sehat tapi tidak sempat. Sebaliknya terkadang sudah mau ke masjid, mau baca Quran, mau ibadah, tapi ternyata tidak sehat. Maka ketika berkumpul dua nikmat ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk menambah lagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Nabi pun menyampaikan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Jadikanlah 5 sebelum 5 yang lain datang. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena sholat di masa muda niku beda dibandingkan sholat di masa-masa tua. Misalkan kita sujud sesuai dengan tuntunannya, rukuk sesuai dengan tuntunannya di masa-masa kita masih muda, ibarat tulang ini masih kuat, masih lentur. Berbeda dengan ketika orang sudah rapuh, sudah senja, mau sujud itu sulit, mau duduk iftiros juga sulit. Sampai saya dulu dinasihatin sama abah saya, mumpung kamu ini
bisa sholat dengan sempurna, ayo sholatnya yang benar. Karena bisa jadi ketika kita sudah tahu, oh begini caranya sujud yang baik, diperlama, ruku diperlama, tetapi ketika sudah tidak sehat alias sudah sepuh, sudah tua, ini sudah beda. Begitu juga wasihhataka qabla saqamik. Waktu kita diberikan oleh Allah kesehatan, mari digunakan sebaik-baiknya sebelum nantinya kita diuji dengan sakit, dengan rasa sakit yang berbeda-beda. Mungkin sakit jantungnya, mungkin sakit jeroane kata orang-orang itu, mungkin sakit dalam tubuhnya yang sifatnya adalah kronis dan lain sebagainya. Karena memang beribadah, bersilaturahim di waktu sehat itu berbeda dengan di waktu sakit. Jadi ketika kita itu bersilaturahim di waktu sehat, disuguhin apa saja kita mau, kita suka, dan kita bisa menyenangkan hatinya tuan rumah. Karena mereka berikramud duyuf, kita pun memuliakan sebagaimana tuan rumah memuliakan kita. Tapi tatkala sakit, disuguhin ini monggo, waduh saya asam urat lagi kambuh. Disuguhin ini lagi, kalau ini boleh, waduh diabetes itu manis ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya tidak nyaman dan kurang nyaman. Kemudian ikhwatal iman, wa faraghaka qabla syaghalik, yaitu waktu kita ini sempat, waktu lenggang, waktu senggang sebelum datang syughlik, waktu yang sangat sibuk dan menyibukkan diri kita. Mungkin mumpung kita ini belum menikah, bagi yang belum menikah maka usahakan sudah pernah merasakan dan terus merasakan rasa khusyuk dalam sholatnya. Mumpung sebelum banyak anaknya sudah bisa menemukan bagaimana real kriteria pemimpin dan suami yang baik dan ayah yang baik, sudah banyak belajar. Karena nanti ketika semakin banyak anaknya, semakin banyak kegiatannya, tanggung jawabnya, kesempatan untuk belajar itu terkadang semakin sulit. Alhamdulillah di sini kita, khususnya panjenengan semua, diberikan kesempatan untuk terus menambah ilmu sambil bekerja di waktu luang, di waktu ibadah masih ada majelis taklim. Ini hal yang harus kita syukuri. Kemudian yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat kaya, nikmat kecukupan, khususnya dalam hal harta, jangan lupa kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena suatu saat tatkala kita sudah diuji dengan kefakiran atau mungkin dengan kemiskinan, naudzubillah, karena di akhir zaman ini kadal faqru ayyakuna kufra, terkadang kefakiran di akhir zaman ini menyebabkan dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita diuji dengan kekayaan, kecukupan harta, jangan sampai lupa dan mari kita bersyukur tidak hanya dengan lisan kita, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang menampakkan dan bukti sebagai rasa syukur kita. Dan yang terakhir, wa hayatika qabla mautik, yaitu tatkala kita diberikan oleh Allah nikmat hidup. Karena ternyata umur panjang itu nikmat. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik dari kalian adalah yang diberikan oleh Allah umur yang panjang, lalu diisi dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, diisi dengan ibadah, diisi dengan tilawah, diisi dengan silaturahim, diisi dengan majelis ta'lim, berilmu dan lain sebagainya. Namun kata Nabi sebaliknya, wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang diberikan oleh Allah umur yang panjang namun diisi dengan kesia-siaan, diisi dengan kemaksiatan, naudzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman jamaah sekalian, apalagi kita sudah melewati 2 tahun masa pandemi.
di mana kita merasakan betapa dahsyatnya nikmat umur ini. Sampai-sampai di kampung tertentu itu bosan mendengarkan pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di pemakaman tertentu yang di situ selalu dilewati ambulan, itu meminta ambulan itu tidak menyalakan sirenenya, karena hampir setiap jam lewat di situ, gimana mau tidur? Jangankan telinga, hati pun tertekan, dan bahkan bisa jadi membuat kita itu semakin tertekan. Maka setidaknya dari sini kita bisa mengambil ternyata nikmat hidup itu luar biasa. Maka hukumnya dosa besar orang yang matinya bunuh diri. Kalau ada orang mati bunuh diri itu menunjukkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau panjenengan punya masalah sebesar apapun masalahnya, jangan minta sama Allah, ya Allah saya sudah tidak kuat dengan masalah ini, sudah saya mau mati aja ya Allah. Minta mati itu makruh Bapak Ibu. Kalau mau mengingat mati silahkan, tetapi caranya bisa dengan ziarah kubur. Tapi di Surabaya kadang kuburan itu dibuat ajang kemaksiatan, repot loh. Ini seharusnya kuburan itu sebagai sarana ziarah kubur biar kita bisa mengingat mati. Ala fazuruha, silakan berkunjung, berziarah, karena itu bisa tudzakkirukumul maut, bisa mengingatkan kamu kepada mati. Maksudnya ingat mati itu kalau sholat semakin khusyuk, kalau punya harta yang banyak, yang lebih, bisa semakin semangat dalam berbagi. Kalau kita melihat silaturahim atau menjenguk orang sakit, semakin bersyukur dan seterusnya. Bukan malah menjadikan kita lupa terhadap kematian. Ya mohon maaf kalau misalkan di daerah Kembang Kuning itu ada kuburan Cino. Saya pernah ngisi di suatu tempat di situ, ikut Google Map ya. Ternyata dilewatin di situ, kaget juga kok sudah Ramadan masih ada saja yang mangkal di situ gitu. Baik yang setengah laki, ya, bencong, atau yang benar-benar laki, ya perempuan. Maka ternyata Ramadan juga tidak cukup untuk mengingatkan manusia itu terhadap nikmatnya umur. Ikhwatal iman jemaah sekalian, semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar memanfaatkan sisa umur kita ini. Karena umurnya umat Muhammad ini tidak panjang Bapak Ibu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini antara umur 60 sampai 70. Sehingga kalau kita sudah pensiun dari PNS misalkan, itu saya yakin sudah masa-masa umur yang detik-detik terakhir. Nabi sendiri dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala di usia ke-64. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, ada sahabat itu yang ketika masuk di umur 40 dia sudah tafarrug untuk akhiratnya. Kemudian bagaimana mereka yang sudah masuk di usia 60? Dan jangan sampai nanti di hadapan Allah masih beralasan, loh saya nggak tahu ya Allah kalau umur saya itu tidak sampai 75. Loh saya tidak tahu ya Allah kalau ini adalah wajib. Saya tidak tahu kalau ini adalah haram. Lah ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan peringatan. Dalam surat Fatir ayat ke-37 Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah Allah sudah memberikan kamu umur yang panjang, memberikan kamu peringatan-peringatan ketika kita melalui umur itu? Dan an-nadhir di sini kalau mau dimaknai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ sudah banyak tuntunan Rasul. Bahkan ada sebagian ulama menafsirkan bahwasanya an-nadhir di sini adalah uban, rambut yang sudah putih, itu adalah
peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hukumnya makruh panjenengan kalau rambutnya putih itu dicabut. Uban itu makruh untuk dicabut. Satu-satunya makruh, apalagi langsung dicabut banyak-banyak begitu. Itu malah haram nanti karena menyakiti orang yang dicabut. Atau bahkan orang menyemir rambutnya. Kalau selain warna hitam ternyata tidak kena larangan itu, tapi ketika disemir dengan warna hitam ternyata bisa kena. Ya kalau kita kait-kaitkan dengan hal ini, satu, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dua, diantaranya peringatan itu akan membuat dia lupa kalau dia sudah tua gitu. Akhirnya apa? Merasa muda terus. Nah kalau sudah merasa muda itu wis aneh-aneh biasanya. Beda kalau sudah sadar, aduh wis tuwek aku niki. Wis tuwek, ayo nang cepet-cepet ibadah tambah mampeng, tambah semangat, tambah istiqomah. Begitu. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu sudah tidak menerima uzur dari seseorang yang sudah diberikan kesempatan hidup 60 tahun. Jadi riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah sudah tidak menerima uzurnya orang ketika di dunia sudah diberikan umur 60 tahun tetapi mungkin masih lalai, masih belum bertaubat, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain aja 60 tahun itu? Jadi ikhwatal iman jemaah sekalian, bagi kita yang sudah masuk separuh dari umur ini, mari semakin semangat, bukan semakin kendor. Karena terkadang fisik kita mempengaruhi, maka motivasi rohiyahnya yang harus diperkuat. Misalkan dalam hal membaca Al-Quran, bagi mereka yang terlewatkan masa-masa anak-anaknya dengan sibuk membaca Al-Quran atau belajar baca Al-Quran, lalu dia mendapatkan dirinya di usia-usia paruh bayanya atau di usia kepala empatnya masih belum bisa membaca Al-Quran, maka jangan mundur tetapi lebih semangat lagi, mumpung masih ada kesempatan dan tidak ada kata terlambat dalam menjemput kebaikan. Maka kepada lima jemaah sekalian, Ramadan ini juga demikian. Di mana Ramadan sisa beberapa hari lagi, dan sungguh-sungguh rugi orang yang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan tetapi belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Al-Fakir juga mengajak pada diri sendiri khususnya dan para jamaah, mari kita jemput akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan lebih bertafarruh, lebih mujahadah, lebih bersemangat lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjemput hidayah Allah, menjemput kebaikan-kebaikan dalam hal ibadahnya, maka Allah akan berikan jalannya. Jadi kemudahan itu harus diperjuangkan, hidayah itu harus juga diusahakan. Apalagi umur manusia itu tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa bernafas pasti mati. Idza jaa ajaluha, kalau sudah datang ajalnya itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa didego, tidak bisa minta mundur, tidak bisa juga diminta maju. Sudah waktunya itu mati, ya mati. Dan yang repot lagi dikatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, rawahu Muslim. Seorang hamba itu akan dibangkitkan dengan kondisi bagaimana dia mati. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, untuk mencapai husnul khotimah, untuk mencapai kebaikan dalam akhir hayat kita, atau katanya anak muda itu happy ending, maka harus kita perbanyak kebaikan-kebaikan itu sehingga kita bisa meninggalkan umur kita ini, berakhir umur ini dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dikatakan sebagai husnul khotimah. Tidak hanya meminta kepada Allah dengan doa ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah matikan kami dengan husnul khotimah.
Di antara ciri-ciri orang husnul khatimah itu menutup hidupnya dengan iman. Karena Nabi SAW pernah dimintai wasiat oleh seseorang. Maka beliau memberikan nasihat wasiat. Kul, katakan, kata beliau, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian beristiqomahlah dalam iman. Karena zaman akhir nih Pak, ya Allah, tidak ada jaminan yang beriman itu mati dalam keadaan iman. Bahkan ustadz pun ada yang murtad, akhirnya menjadi pemuka agama lain, menjadi masalah bahkan kepada Islam itu sendiri. Yang minta dihapus 300 ayat, yang minta begini, yang nuntut ini, yang nuntut itu. Padahal karena ketidakfahamannya atau karena kedengkiannya dan lain sebagainya. Bahkan di akhir zaman nantinya, orang itu beriman di awal waktu pagi, bisa jadi dia murtad di akhir waktu siang, yaitu di sore hari. Bisa jadi dia masih beriman di malam hari, ternyata pagi dia sudah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kita sia-siakan keluarga kita sia-siakan anak kita, istri kita, suami kita. Karena hal yang wajib itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji. Terkadang orang terlalu menyimpelkan, mensederhanakan. Ketika ditanya apa perkara yang wajib, dia hanya ingat rukun Islam saja. Lupa kalau kewajiban itu setiap ada perintah dalam Al-Quran, hukum asalnya adalah wajib. Maka dalam ilmu ushul fikih disebutkan al-amru yaqtadil wujub, bahwasannya setiap perintah yang ada dalam Al-Quran itu hukum asalnya adalah wajib, hingga ada dalil atau qarinah yang menunjukkan itu adalah keluar dari kewajiban. Misalkan sunnah, ibahah, irsyad dan lain sebagainya. Misalkan kita membaca Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik, dengan ma'ruf. Ternyata itu wajib, fardu ain itu. Nah kalau dianggap fardu kifayah, nanti bojone awak dhewe niku diapiki wong liyane, Pak. Gitu. Kemudian kalau kita baca wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan di akhir ayat. Ternyata mengabdi, berbirrul walidain itu wajib, bukan hal-hal yang lain dari wajib. Kalau kita dapatkan di akhir zaman seperti ini, ada yang nuntut ibunya ke pengadilan, ada yang begini begitu urusan warisan. Allah, itu wajib. Maka kesempatan ini Pak, mari kita lakukan. Atau mungkin yang banyak orang lalai, kita baca Al-Quran lagi, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menafkahi terhadap istri dan anak-anaknya itu juga wajib. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu, kafa bil mar'i itsman ay yudayya may yaqut. Sudah cukup orang itu banyak dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Kira-kira kalau kita orang laki-laki yang sudah menikah, yang wajib kita nafkahi istri kita, anak kita. Kalau ternyata memiliki orang tua yang sudah tua renta, yang sudah tidak bekerja lagi, tidak ada penghasilan, apalagi pensiunan, maka tanggung jawab menafkahi itu kembali kepada anaknya, khususnya anak laki-lakinya. Nah terkadang orang itu kalau sudah cerai, udah nggak mau tahu anaknya mau kemana, dimakan apa, pendidikannya seperti apa, sudah dibiarkan. Bahkan bapaknya masih ada, dibilang mati sama ibunya. Mana bapaknya? Mati wali. Kenapa? Ya nggak ada sosok ayah di situ. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, ternyata untuk husnul khatimah itu harus lengkap dari hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang menutup akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena bisa jadi gara-gara pacaran dengan orang yang tidak seiman, dia murtad. Ada, bahkan ibunya nangis-nangis. Kenapa? Karena imannya nggak kuat,
kemudian iman itu dimainkan kepada logika saja tanpa sanad keilmuan yang kuat, akhirnya terpengaruh. Atau mungkin karena jabatannya, mungkin karena harta benda dan lain sebagainya. Begitu juga kita ingin husnul khotimah itu juga bagaimana kita itu hablum minannasnya baik. Apalagi dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita. Karena disebutkan khairukum li ahli, sebaik-baik dari kalian wahai para suami yang paling baik terhadap istrinya, yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau kita baik di mata tetangga belum tentu jaminan. Apalagi baik di mata atasan itu belum tentu jaminan. Karena itu masih ada sisi kepentingan. Tetapi ukuran terbaik kita dikatakan baik, satu, kalau orang lain ya istri kita, pasangan kita, suami kita. Sehingga ketika Rasul SAW meninggal dunia, maka bertanyalah sahabat Ibnu Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana hidupmu bersama Rasulullah wahai Aisyah ummul mukminin? Lalu dia menjawab, semua hidupku bersama Rasul indah, enggak ada yang enggak indah. Ini berarti Rasul ini luar biasa. Sing repot niku ketika suamine mati ditanya, "Ya boleh uripmu ambek bojomu le 10 tahun?" "Wis sorot tok, Bu. Wis gak ono enak blas." Untung dia cepat mati. Nek gak cepat mati aku paling dhisik sing mati. Ini ruwet, Pak. Ditanya sama anaknya, "Kamu gak kangen sama ayah?" "Kangen apa? Ayah gak pernah kesini." Gitu ya. "Mana mama?" "Tahu mama tuh sibuk karena dhewe." Ini khotaliman berbahaya sekali. Takut kita ini menjadi orang tua yang salah mendidik anaknya. Bahkan kalaupun anaknya menjadi orang yang soleh dan solihah, lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana dia mengasihi aku di waktu kecil. Namun hilang sosok ayahnya, sosok ibunya, tidak pernah ada kasih sayang di dalamnya. Maka doa itu Pak, gak dapat kita orang tua. Ketika anak kita misalkan dididik orang lain, diadopsikan ke orang lain, atau begitulah, karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita, dengan masalah kita sendiri, lalu dia kelak dididik oleh orang lain menjadi anak yang soleh-soleh, walaupun dia berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, apakah kita berhak mendapatkan doanya? Kalau kita lihat rekodnya tidak ada sumbangsinya apa-apa, ya jangan berharap. Maka Ramadan dan bahkan setelah Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai sarana menjadikan hidup kita husnul khotimah. Karena bagaimana cara hidup kita, begitulah cara mati kita. Ibarat kalau kita ini hidup 60 tahun dan 90%-nya adalah semua amal-amal ibadah, kebaikan-kebaikan, hablum minallah, hablum minannas, semua baik. Maka ketika kita dicabut nyawanya, rata-rata orang akan mengatakan kita baik. Tetapi kalau 90% diisi dengan kemaksiatan, keburukan, hablum minallahnya tidak baik, hablum minannasnya bahkan kehadirannya menjadi masalah bagi orang-orang sekitarnya, naudzubillah, bisa jadi dia su'ul khotimah. Ibarat orang terbiasa berzikir, sakit pun berzikir, sakit gigi pun tambah lancar zikirnya, jatuh kesandung pun berzikir, maka dicabut nyawanya dia akan berzikir karena lisannya sudah tertanam zikir. Tapi sebaliknya, yang latah, yang niswan, kesandung meso, kemudian ketemu koncone niku meso, kalau dikageti latah, keluarlah kata-kata yang tidak pantas, dicabut nyawanya meso. Naudzubillahi min dzalik. Karena kematian itu walaupun saya tidak pernah merasakan dan belum merasakan, sudah disampaikan oleh Rasul, inna fil mauti lasakarat, bahwasannya dalam kematian itu ada masa-masa sakarat, yaitu sakaratul maut. Dan Nabi pun bahkan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan rasa sakitnya, biar saya nanggung umatku semua itu rasa sakitnya. Itu saking cintanya Nabi kepada umatnya. Maka jangan lupa, tatkala kita masuk di penghujung bulan Ramadan ini, minta kepada Allah husnul khatimah, minta kepada Allah taubatan nasuha. Bertaubat bisa dicicil Pak,
dalam artian kita punya dosa besar apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 kita cicil. Hari ini ya Allah saya tobat ini dulu, besok saya tobat ini, besoknya lagi saya tobat ini, dan seterusnya. Apalagi kalau bisa langsung totalitas, walaupun terkadang berat Bapak Ibu. Ikhwatul iman jemaah sekalian, banyak jalan kebaikan yang bisa kita lakukan dalam lisan kita, dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan dengan senyum kita, bahkan dengan hati kita. Kita bisa menjalani kebaikan-kebaikan itu, karena ibadah itu bukan hanya urusan sholat puasa saja, tetapi ibadah itu juga urusan hati, mencinta karena Allah, tidak saling membenci, tidak saling suudzon dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan orang yang mencintai seseorang maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Bahkan Sahabat Anas bin Malik sangat senang ketika Nabi mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, alhamdulillah saya itu cinta sama Rasul, saya cinta dengan Abu Bakar As-Siddiq, saya cinta kepada Umar bin Khattab, saya cinta kepada ini dan ini, dan saya berharap kelak nanti aku akan dibangkitkan bersama mereka, orang-orang yang dicintai. Maka jangan sampai salah Pak mencintai, jangan sampai salah dalam ngefans. Apalagi anak-anak kita ajarkan bagaimana mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi motivasi khususnya bagi diri sendiri untuk terus memperbaiki kekurangan-kekurangan selama ini, sehingga bisa menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah dan menjadi penyebab kita mati dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan.